Halo, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, salah satu cara cuan dari game ini adalah dengan berjualan resource. Nah, pada video kali ini saya akan bagikan tips dan trik untuk mendapatkan jutaan resource dalam waktu cepat tanpa gathering ya. Tanpa gathering. Jadi kita pakainya adalah instant harvesting. Di sini saya punya instant harvesting level 2. Bagi yang pertama harus kita setting di sini adalah castle level harus 30. Dengan castle level 30 maka semua tambang usahakan semuanya level 30. Ini termasuk yang farm level 30, kayu level 30, batu 30, gold juga 30. Di sini kenapa harus level 30? Karena kalau kita perhatikan di sini ada perbedaan yang sangat signifikan antara level 29 sama level 30. Di sini kapasitas produksinya tuh padahal dari 27 ke 28 ini cuma nambah 500, 28 ke 29 nambah 500, tapi dari 29 ke 30 itu 2 kali lipat. Jadi berasa banget ini. Kalau hanya level 29 itu sayang banget, jadi mendingan langsung 30 aja. Memang butuh modal ya untuk ke level 30 ini, salah satunya golden pillar. Nih kan ada yang masih 29 punya saya. Golden pillar ini kan harus beli ini sekitar 2000 kristal kan belinya di sini ya. Tapi ini termasuk investasi yang gak rugi sih kalau saya, emang ya 2000 cepet lah bisa dapat ya. Sehari juga dapat itu kalau gak sampai sehari. Nah, yang pertama itu semua tambang level 30. Di sini punya saya semua dari level 30 kecuali gold. Karena gold ini, kenapa punya saya goldnya tidak 30? Karena akun satunya tuh goldnya tuh melimpah, jadi saya yang ini agak saya kurangi untuk kapasitas tambang goldnya, biar fokus ke yang lain dulu karena keterbatasan kristal juga begitu. Terus yang setelah semua tambang level 30, nah yang kedua setting mastery. Sini mastery bisa cek, fokus di gubernur master ini. Kita lihat yang tidak boleh di skip, itu wajib. Itu satu, resource production di sini naik sampai 60%. Kemudian skill cooldown reduction itu 30%. Ini wajib ini. Tidak boleh skip ya, sama bisa ini bisa, tapi tidak ini sih, tidak signifikan kalau yang ini. Yang penting dua itu, cooldown reduction dan resource production. Ini wajib untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ini bisa saya ambil juga, cuma emang kalau diperhatikan tidak ada perbedaan yang signifikan sih. Yang lain bisa di skip. Kalau untuk yang lainnya yang pasti hanya ini dan ini. Resource production 60%. Tuh yang jadi yang kedua mastery. Kemudian yang ketiga tentunya treasure. Treasure-nya lihat harus di production fokus ya. Di sini karena ini akun kedua dan tidak terlalu banyak, ini masih kurang untuk piece treasure-nya, jadi masih belum banyak ya. Kita hanya punya ini udah, masih belum maksimal. Oh ya, tidak lupa reset. Reset ini
fokus di produksinya nih punya saya masih level 9 ya, food production level 2, level 9, level 9, level 9 semua, belum level 10 karena masih panjang waktunya, kurang, jadi masih level 9. Ini aja sudah melimpah nih, sampai segini aja sudah cukup melimpah. Nanti kita lihat berapa sekali instant harvesting untuk jumlah resource sekali produksi jadi dengan mastery yang tadi skill cooldown reduction-nya itu turun, jadi sekali instant harvesting itu sampai, nanti kita lihat 16 jam, per 16 jam bisa diklik. Jadi kalau tidak pakai mastery itu per 24 jam, tapi kalau pakai mastery cool reduction itu sekitar 16 jam. Itu sudah bisa diklik lagi. Kemudian setelah setting tracer, kita pakai boost. Di sini kan ada boost produksi ya. Produksinya ini kita pakai boost yang 8 jam aja. Ini jagung, wood, jagung, kayu, batu. Ini kan sama aja nih, 20%, cuma 8 jam, dan satu hari saya lebih, karena stoknya lebih banyak 8 jam, jadi saya pilih yang 8 jam. Sadil di sini sudah ya, sudah on boost productionnya. Di sini statusnya sekitar segini, jadi emang banyak kayu, karena kalau dari pengalaman sih untuk CVC itu yang paling dibutuhkan kayu, karena kita banyak pakai archer, jadi pasti kayu yang paling banyak dibutuhkan, dan batu sih untuk infa. Kemudian setelah itu semua dinyalakan, sebenarnya kan lebih bagus kalau ada, kita bisa dapat cam produksi ya, tapi karena saya agak males nyari, mungkin ini ada produksi kali, bukan, jadi skip aja untuk jamnya. Sebenarnya lumayan itu, karena menaikkan kapasitas produksinya. Kadang kalau yang legend itu, ini yang epic aja udah 20%, kita ambil aja stone, terus cari-cari aja untuk jamnya. Jadi pastikan setting itu dulu semua ya, sebelum klik instant harvesting tadi. Sepertinya udah nggak ada. Ada nih lumberjack. Oke, kita ambil aja. Lumayan 20%. Selebihnya sama. Kalau lebih banyak lebih bagus, kalau dapat yang legend lebih bagus, tapi kita pakai yang ada aja dulu, karena cam ini kan agak sulit ya, kita tergantung hoki sih kalau nemu cam apa yang kita butuhkan terus kita dapat gitu. Biasanya sih enggak tuh. Terus selanjutnya setelah camnya dapat, kita lihat di sini sudah ya, naik 20% produksinya. Nah, setelah semua sudah, tadi tambangnya sudah di level 30, mastery sudah di setting, tracer sudah setting, boostnya sudah dipakai. Lanjut kita terus cam juga sudah dipakai, sudah diambil. Ambil ini untuk, ini masih level 1 ya saya, untuk increase resource production ini masih level 1. Sini kan kelihatan nih cooldownnya 16 jam 48 menit. Kita klik,
itu naik. Nanti bisa dilihat perbedaannya di sini di status ini produksi sudah naik dari yang tadi ya, dari sebelumnya tuh resource produksinya 400%. Nah, setelah semua diklik, baru kita klik instant harvesting. 16 jam 48 menit ya cooldownnya. Instant harvesting level 2 ini 12 jam. Kalau level 1 itu 6 jam kalau salah. Oke, kita coba klik. Bisa dilihat di sini berapa nambahnya. Paling banyak kayu ya, sampai 10 juta. Nah, itu tips dan triknya. Ini kalau lebih maksimal tentu lebih baik. Semakin, jadi kalau mau nambahin ya tinggal tambahin di resetnya, dimaksimalin. Terus tracernya juga dimaksimalin. Ini kan masih bintang 1 untuk food production, dan lumber production ini masih on process, masih belum dapat. Yang dari sini juga, ini sih yang untuk produksi yang paling penting dari Tracer Legendnya. Tinggal kita mau fokus di mana nih, lagi butuh apa sih sekarang gitu, apa yang biasanya kita butuhkan bisa disetting gitu. Jadi saya emang fokus di lumber karena dari pengalaman berapa kali CVC itu paling kurang, selalu yang paling dibutuhkan itu kayu gitu. Baik, itu tadi tips dan triknya untuk mendapatkan banyak jutaan resource. Ini karena kalau sudah level 30 dan T5 ya, ini kebetulan saya masih T4, belum buka T5 karena masih fokus di produksi dulu. Jadi untuk buka T5 masih ditunda. Itu sangat penting produksi resource ini, karena kalau tidak bisa produksi sendiri itu nggak cukup itu untuk sekali tren pasukan aja sudah butuh banyak resource ya gitu. Ini baru T4 ini, belum T5. T5 tuh kurang lebih kalau 100.000 pasukan itu butuhnya 100 juta resource. Jadi bisa bayangkan kalau kapasitasnya itu untuk CVC biasanya kan kita minimal 2,5 juta pasukan ya. Berarti 2,5 B harus kita siapkan tuh resource. Kalau kita mau dapat cuan juga dari CVC. Gitu. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Next akan saya share lagi untuk tips dan triknya. Silahkan komen untuk pertanyaan apa yang perlu dibahas di video selanjutnya.